Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat sahabatku semuanya, sahabat YouTuber, sahabat subscriber, sedulur onlineku semuanya, alhamdulillah ketemu lagi bersama kami para pecinta bambu unik Nusantara. Alhamdulillah sahabatku, kali ini kami mencari keberuntungan lagi di hari libur di bulan puasa sahabatku. Cuaca cerah, agak panas. Kali ini kami sendirian sahabatku. Bismillah, kita niatkan karena Allah SWT sahabatku ya. Semoga perjalanan pencari bambu unik Nusantara hari ini diberikan rezeki bambu yang ciamik sahabatku ya. Seperti biasa sahabatku, datang kami tadi langsung melakukan ritual doa-doa tertentu permisi pada para sesepuh yang ada di desa sini, leluhur juga kaki dan nyai danang desa ini sahabatku ya. Seperti biasa sahabatku, dimanapun berada, aktivitas apapun niatkan karena Allah SWT. Jangan lupa kumandangkan selalu salawat agar syafaatnya selalu mengiringi langkah kita. Syukur-syukur sampai di akhir zaman nanti, yaitu kiamat sahabatku ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama sahabatku, sambil berjalan menelusuri pinggiran rumpun bambu ini, pinggir sawah. Ini sebentar lagi musim panen sahabatku ya. Alhamdulillah tampak bagus sekali padi-padinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sahabatku, kita sama-sama cek-cek di rumpun bambu ini. Semoga ada rezeki kali ini. Sebelum kita itu sahabatku, kita stop dulu biar nggak terlalu panjang lebar. Wah, di depan sini ada penampakan kendit yang sempurna sahabatku. Kendit yang sudah lepas dari perantingannya di atas itu sahabatku. Mungkin kamera tidak bisa menjangkau karena lumayan jauh. Ada penunggunya juga sahabatku, ular. Biar di situ, biar tenang. Kita geser aja biar nggak terganggu. Yang saya Pak, kita stop dulu sahabatku. Kita melakukan proses pencarian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, di sini ada pertumbuhan baru sang legenda Nusantara sahabatku. Tapi sayang di sini pertumbuhannya rusak sahabatku ya. Coba kita bersihkan biar tampak jelas. Ini sahabatku ya. Di sini pertumbuhan mata tunas kiri. Di sini juga pertumbuhan mata tunas kanan sahabatku. Sayang atasnya sudah rusak. Nah ini kalau besar menjadi tumpang sari bawah sahabatku ya. Karena di sini tampak pergelangan ruasnya dua. Insya Allah ini masuk tumbang sari atau mungkin padi lele sahabat ya. Kita cek lebih jelas lagi. Sama-sama di atas atau sama-sama satu ruas. Kayaknya tumbang sari sahabatku. Tumbang sari muda. Sang legenda bambu unik Nusantara. Kita tinggalkan sahabatku. Kita mencari keunikan yang lainnya. Alhamdulillah. Di bawah situ ada badar sahabatku. Badar. Sayang posisi di bawah itu sahabatku. Wah, kita tidak bawa gergaji tadi lur. Itu sahabatku, ada insya Allah itu masuk badar atau apa ini. Nah ini nih, kita dekatkan sahabatku ya. Nah ini sahabatku ya. Nah ini badar. Alhamdulillah. Atau mungkin dari sisi sini sahabatku biar lebih jelas. Nah itu sahabatku. Nah ini sahabatku, tampak ruas pendeknya. Ini tampak ruas pendeknya.
Ini masuk batar sahabatku, sudah dipastikan masuk batar. Sebagai bambu tolak balak sahabatku, apabila melihat seperti ini dieksekusi aja sahabatku. Apabila menemukan ini dieksekusi sahabatku, dipercaya sebagai bambu tolak balak. Tapi ingat sahabatku, tiada yang bisa menolak balak atau apapun hal negatif datang pada dirimu, tapi hanyalah zikirmu, sambung rasamu terhadap Sang Maha Hidup, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menolak segala energi-energi negatif dari dirimu. Karena hanya Sang Maha Hidup, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolak segala hal sesuatu. Bambu itu hanya media sahabatku ya. Itu termasuk juga media, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sahabatku, di sini ada penampakan cumbung mukso sahabatku. Nah, alhamdulillah itu cumbung mukso. Tapi sayang bambunya sudah pecah lur. Tapi tidak apa-apa, kita coba kita eksekusi. Nanti kita tunjukkan pada sahabatku semuanya. Kita dekatkan lur. Mana lur, mana? Insya Allah ini sahabatku, insya Allah. Oh iya, ini. Tapak cumbung mukso ini lur. Tapi sayang rusak alam lur. Ini. Kita stop dulu sahabatku. Kita melakukan proses eksekusi. Mungkin bisa itu agak lumayan. Stop dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, setelah proses eksekusi, ini bambu cumbung muksonya sahabatku. Alhamdulillah tembus lur ya. Tapi sayang karena menariknya tadi terlalu keras, akhirnya pecah lur loh. Pecah. Sayang banget karena menariknya terlalu keras. Tapi tidak apa-apa, kita eksekusi aja. Sayang banget kalau ditinggalkan. Kita melakukan proses eksekusi lur ya. Gunting. Alhamdulillah lur. Lur bolong. Sayang pecah lur ya. Terus kita stop, kita mencari kuningan yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah sahabatku, setelah proses eksekusi bambu cumbung mukso tadi, mari kita mencoba mencari keberuntungan di bambu petung di depan itu sahabatku. Bambu petung adalah bambu termahal sahabatku ya, karena bentuknya lurus, besar dan tebal sahabatku. Beda dengan bambu ori. Kalau bambu ori itu tipis, lurus bisa, tapi jarang yang lurus sahabatku. Dan bentuknya kecil, beda dengan bambu petung. Karena termahal, dengan ciri-cirinya juga luar biasa, lurus, tebal dan besar, dan rebungnya pun sangat-sangat super jumbo sahabatku. Nah ini rebungnya seperti ini loh. Sepegenggam tanganku, kurang besar sahabatku. Sangat besar sekali rebungnya. Jangankan bambunya, rebungnya pun termahal sahabatku. Ini kalau di sayur lodeh mantap ini lur. Rebung bambu petung, bambu termahal. Rebung termahal ini sahabatku. Rezeki bagi yang memiliki rumpun bambu petung sahabatku. Di samping bambunya termahal, rebungnya juga termahal. Di sini ada bambu tumpang sari sahabatku. Bambu yang paling berkualitas, bambu yang paling legenda sahabatku. Rebungnya, pertumbuhannya subur-subur sahabatku. Lihat, rebungnya subur-subur sahabatku. Mantap ini buat rebung. Alhamdulillah sini sahabatku, kita menemukan apa ini? Waduh, ini rancang kencono. Wah, Trirasa plus Sabdo double sahabatku. Trirasa plus rencang kencono. Istimewa lur. Alhamdulillah di bambu petung, bambu termahal. Plus ada tolak ruas di sini. Tapi ini yang spesial sahabatku. Karena ini Trirasa plus rancang kencono. Rantai bumi sahabatku. Di bambu termahal. Alhamdulillah. Kita mencoba mencari keberuntungan bambu gendet di petung sahabatku.
karena selama ini belum pernah menemukan bambu kendet di bambu petung. Wah, menyenangkan lur, lihat pertumbuhan rebungnya sangat-sangat subur. Rebungnya super jumbo soalnya. Wah, banyak sekali pertumbuhannya rebung lur. Ini rezeki berkah banget buat yang pemilik ini. Rebungnya besar sekali. Pertumbuhan banyak sekali rebung-rebung lur. Masya Allah, berkah banget lur. Sarangnya rebung lur. Sarangnya rebung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lokasi ada 6 rebung lur. Wah, sarangnya lebur. Sarangnya rebung. Di belakang sana juga. Lah di sini juga banyak sekali rebung-rebung lur. Berkah banget. Pertumbuhan rumpun bambu yang sangat subur, sangat berkah buat pemiliknya sahabatku. Jangankan bambunya, rebungnya pun termahal. Wah, menyenangkan lur kalau punya seperti ini. Halus lah pertumbuhannya rebung, di mana dikelilingi oleh rebung. Alhamdulillah sahabatku, di sini ada spesial istimewa lur. Kita rapikan agar bisa masuk. Ini sahabatku. Wah, alhamdulillah. Masuk apa lur? Wah, sabdo double. Sabdo double plus iki tumbang sari plus sabdo. Atasnya tumbang sari. Di sini sabdo double sahabatku. Lah ini sabdo double. Diambil lur, alhamdulillah. Sabdo double lur. Di bambu termahal, bambu petung. Kita tidak asal potong sahabatku. Karena bambu ini termahal, tidak bisa dieksekusi seenaknya. Harus beli otomatis. Luar biasa pertumbuhannya bambu termahal ini sahabatku. Bambu termahal, bambu petung. Alhamdulillah sahabatku. Itu pertumbuhannya bambu termahal ini lur. Pertumbuhannya sangat yami. Lihat, mantap lur. Kita belum menemukan penampakan kendit di bambu petung. Sebentar kita stop sahabatku, kita cek lebih teliti lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, kita pindah spot di rumpun bambu ori ini. Kita cek, kita geser ke sini, langsung dijumpai ada seperti sabdo sahabatku, tapi mini banget. Nggak apa-apa, ini mau sudah masuk tolak ruas atau apa, nanti kita cek sahabatku. Nah, ruasnya sangat merapat, insya Allah juntir atau apa ini sahabatku. Kita eksekusi. Bambu ori seperti ini biasa potensi jalu sahabatku. Kita cek, semoga ada rezeki. Kita eksekusi yang ini aja. Kita cek nanti masuk apa sahabatku. Ini lur, mirip sejajar juga. Wah, ini cakep lur. Masuk junjun ini. Terus kita rapikan dulu. Nanti kita review bareng-bareng. Kita sambil mencari-mencari. Nah, ini kendit yang sempurna lur. Sudah ya, sempurna patah. Kita mencari keunikan yang lainnya sahabatku. Semoga ada rezeki yang lebih istimewa. Tapi apapun itu, kita manusia hanya bisa berencana sahabatku ya. Tetap mengalir, Allah lah yang menentukan. Lah seperti ini juga ini sahabatku. Kalau kendit sudah sempurna, lah ini. Lah ini sahabatku ya. Tadi dia lepas. Tapi ada yang lebih sempurna lagi kendit itu sahabatku. Di atas lingkarannya ini sahabatku ya. Di atas lingkarannya ini tumbuh akar. Dia berakar, tumbuh dan tidak lepas. Itu katanya yang lebih sempurna. Kendit simbol kendali diri sahabatku. Ternyata filosofinya juga luar biasa. Kendit simbol kendali diri. Kendalikan dirimu dari tipu daya nafsu sahabatku. Hanya satu kuncinya, tetap merapatlah, bersandarlah. Sambungkan rasamu, zikirmu hanya terhadap Tuhanmu sahabatku.
terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu sahabatku, kita stop dulu, kita cek-cek mencari keunikan yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, setelah kita berspot di sampingnya bambori tadi, sama-sama kembali tetap di rumpun bambori. Di sini kami menemukan, insya Allah sudah masuk junjung derajat ini sahabatku. Ini sahabatku ya, itu insya Allah masuk junjung derajat ini sahabatku. Kita dekati karena di sini, nah ini, karena di sini junderwoman sahabatku. Ternyata ini belakangnya kayaknya bekasnya patah nih, terus tumbuh ruasnya merapat junjung derajat ini sahabatku. Sayang kita tidak bawa gergaji, kita hanya bawa gunting. Tapi coba kita eksekusi pelan-pelan. Kira-kira bisa nggak ini? Kita eksekusi pakai gunting. Lur, besar sekali ya lur. Pelan-pelan ini. Wis kapan-kapan aja. Kalau masih ada rezeki kita akan ke sini. Kita eksekusi menggunakan gergaji. Karena kali ini hanya bawa gunting sahabatku. Sayang banget sahabatku, kita menemukan junder mini dan lumayan junder dari batang utama ini. Tapi junderwoman kita tinggalkan saja wis, kita biarkan lestari dulu. Sebenarnya sangat tua ini sahabatku. Kalau kita eksekusi gini ini susah juga lur. Lur nggak bisa. Wis susah. Wis kita biarkan saja dulu. Lain waktu kita ke sini kita eksekusi insya Allah. Kalau masih ada rezeki sahabatku ya, kita cek-cek yang lainnya, siapa tahu ada yang lebih ciamik. Kita stop dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apapun hasilnya sahabatku, nanti kita review bareng-bareng. Yaitu tetap kita sebagai manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Atas semuanya, rezeki, jodoh, kematian dan semuanya, pangkat, jabatan, semuanya Tuhan yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita stop dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, di sampingnya junjung derajat tadi, di dalam situ ada Songgobono sahabatku. Ini sahabatku, Songgobono dari ranting bambori. Lah ini sahabatku ya, kita tinggalkan karena posisinya di dalam dan perlu perjuangan. Dulu-dulunya banyak sekali sahabatku ya. Songgobono sahabatku, sang penyangga bumi. Songgo adalah tiang sahabatku ya. Tiang penyangga bumi. Buwono adalah bumi. Sang penyangga bumi. Ibarat dirimu sendiri sahabatku. Cagak adalah tiang, tiang adalah cagak sahabatku. Tiangnya agama adalah apa sahabatku? Insya Allah kalau nggak salah sholat sahabatku ya. Sehingga bumi adalah rogomu, sehingga kekuatan raga dan jiwamu, kekuatan ragamu adalah sholat, dan tiangnya jiwamu adalah zikir sahabatku ya. Sambung rasa terhadap sang maha hidup, itulah tiangnya adalah zikirmu, tiangnya jiwamu. Harus selalu sambung rasa zikir terhadap Allah SWT. Kita belajar untuk selalu istiqomah seperti itu sahabat ya. Terus kita sambil keluar dari spot, kita cek di rumpun bambu terakhir ini. Habis ini kita review sahabatku ya. Apapun hasilnya itu, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada rezeki sahabatku. Kita stop dulu. Kita cek-cek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, terakhir kita dijumpai sang sabda lutut sahabatku. Ini pesan terakhir dari pencarian bambu pembolangan ini di rumpun bambu terakhir, kita menemukan sabda lutut. Alhamdulillah, dengan ayat alam ini pembolangan yang terakhir, kita diwajibkan harus
hati-hati dalam berlaku dan berucap sahabatku. Sabdo adalah ucapan kita. Lutut harus tunduk pada nilai luhur, nilai kebenaran sahabatku ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan hati kita, dengan nilai kebenaran. Belajar untuk mengamalkan itu sahabatku ya, belajar untuk menjalankan itu. Pesan dari ayat alam hari ini di rumpun terakhir sebelum kita review adalah sabda lutut. Jaga hati, jaga ucapan, jaga laku, agar jiwa kita selamat di dunia dan di akhirat. Pesan terakhir dari ayat alam, sabda lutut. Bambu kun fayakun. Sementara itu sahabatku, kita akhiri pencarian di rumpun bambu. Kita review bareng-bareng hasilnya, dapat apa saja nanti kita kaji, kita belajar bareng-bareng, kita syukuri apapun itu. Kita akhiri di spot, lanjut kita review bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabatku, kita review hasil hari ini. Karena lupa tidak membawa jagrak basa Jawa untuk penyangga handphone, tripod sahabatku, tidak bawa. Kita dapat apa saja setelah beberapa kita tinggalkan. Ada tumbang sari, ada Junjung Derajat, ada Songo Bono, dan terakhir adalah bambu sabda lutut. Yang kita eksekusi adalah ini sahabatku, ada Combo Mukso sahabatku, Combo Mukso bolong. Combo Mukso itu ciri pakemnya bolong di tengah-tengah ruas sahabatku, bukan di atasnya, bukan di bawahnya, tapi di tengah-tengah ruas. Tapi sayang sudah pecah sahabatku ya, sehingga kita rusak alam, kita tinggalkan aja nanti. Tapi biar teman-teman paham bagaimana ciri pakem dari combong mukso. Combong itu bolong yang ada di tengah-tengah ruas. Inilah combong mukso. Dipercaya dengan doa dan ritual tertentu, dipercaya masyarakat Jawa khususnya sahabatku ya, bambu ini bisa membawa manfaat untuk pemiliknya, bisa tembus segala hajatnya. Wallahu alam, tetap Allah yang menentukan sahabatku ya. Tentunya dengan hati merapat selalu, sebesar apa keyakinanmu pada Allah SWT melalui bambu ini. Dengan zatnya Allah lah bambu bisa terbentuk seperti ini sahabatku ya, dengan izinnya, dengan restunya, dengan ridhonya. Kun fayakun. Kalau menghendaki terjadi, pasti terjadilah. Seperti dengan segala hajatmu akan tembus dan mudah kamu raih, tentunya dengan izin, restu, dan ridhonya Allah SWT. Kalau Allah menghendaki kun, pasti fayakun, pasti terjadi. Inilah bambu combong mukso sahabatku ya. Karena rusak alam, kita tinggalkan di rumpun bambu. Dan yang kedua sahabatku, alhamdulillah, ini yang terakhir kita eksekusi tadi setelah kami cek di sini. Ini masuk pakem itu sahabatku. Di sini masuk pakem tolak ruas Junjung Derajat. Lah, kalau normalnya seperti ini sahabatku ya. Normalnya seperti ini, ruasnya memanjang, dan di sini tumbuh ruasnya yang merapat agak pendek, dan di sini kembali normal. Pertama kita kaji tolak ruas. Ini tolak ruas plus Junjung Derajat sahabatku, karena di sini ada 4 ruas. Tolak ruas seperti biasa sering saya sampaikan sahabatku, tolaklah rasa-rasa energi negatif yang akan datang pada dirimu. Bisa melalui anak, istri, sahabat, teman, atau siapapun. Yang intinya nafsu menarik jiwamu, mengajak hatimu ingkar terhadap Allah SWT, sehingga membawa penderitaan, sehingga membawa kesedihan, kemarahan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Sehingga hatimu bukan jiwa-jiwa yang mutmainah, jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah, tapi jiwa-jiwa yang selalu gelisah, menderita, karena hatinya menghadap selain Allah SWT. Tolaklah rasa itu sahabatku. Dengan apa? Dengan selalu zikir, sambungan rasamu hanya terhadap Allah SWT, dimanapun berada itu sahabatku. Kalau hatimu sudah terkondisi menolak segala hal sesuatu, nafsu, energi negatif yang datang pada dirimu, otomatis kemuliaan derajatmu akan dijunjung oleh Allah. Junjung derajat ini, dengan otomatis jiwamu
derajatmu tidak hanya insya Allah tidak hanya di dunia maupun di akhirat, derajatmu akan dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu sudah melalui menolak segala hal negatif yang datang pada dirimu, yaitu dengan istiqomah selalu sambung rasa zikir, sholatmu, zakatmu sebagai seorang beriman. Lakukan semua itu sahabatku. Itu bentuk menolak tolak ruas, menolak rasa-rasa negatif yang mendatangi dirimu, yaitu tadi nafsu yang selalu mengajak jiwa untuk ingkar jauh dari Allah SWT. Kalau sudah istiqomah seperti itu, sholatmu, zikirmu, semuanya sahabatku, maka secara otomatis jiwamu akan terkondisi penuh kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Itulah jiwa-jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sahabatku. Otomatis jiwamu, dirimu dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatmu akan dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pakem dari junjung derajat adalah di sini ada 4 ruas sahabatku. 1 2 3 4 ruas yang berjajar berdempetan. Ini bisa dikatakan sempurna, junjung derajat dari ranting tapi sempurna. Alhamdulillah kalau ini kita bawa oleh-oleh pulang sahabatku ya. Setelah ini ada mata tunas atas bawah. Nah, ini atas bawah. Bentuk berarti di sampingnya juga ada mata tunas 2. Lah, tampak jelas ada 4 ruas sahabatku ya. Alhamdulillah, junjung derajat. Dapatkan itu, mari kita belajar untuk meraih kemuliaan selamat dunia dan akhirat. Diangkat oleh Allah derajat kita dunia dan akhirat. Kuncinya kita harus selalu istiqomah. Lihat butuh madhep manembah terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat dan lainnya seperti itu. Sahabatku ya. Persaksianmu dimanapun berada, itulah yang menentukan ibadahmu. Kalau syahadatmu benar, sholat, zakat dan lainnya semuanya pasti benar, karena kunci adalah syahadatmu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sahabatku. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan kami atau keterangan kami yang kurang berkenan dan kurang pas dan kurang benar, karena kami pribadi hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan kurang, karena kebenaran dan kesempurnaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon ampunan, maaf dari sahabatku lah apabila ada ucapan kami, saya pribadi ada yang salah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia sahabatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.